Yo, kalau untuk ibu, aku ndak bisa nolak. Kalau untuk abang, aku udah ndak bisa lagi, Bu. Pagi lagi ya Allah. Rasanya baru saja memejamkan mata. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Dulu, waktu Bapak masih ada, walaupun sama-sama capek, tapi ada yang mau diajak bicara, ada yang menguatkan. Sekarang, semua harus ditahan sendiri. Rumah ini dulu kecil rasanya, penuh suara, suara tawa, suara tangis anak-anak. Sekarang malah terasa luas, tapi kosong dan sepi sekali. Nasi tinggal sedikit, lauknya juga hampir habis. Ya Allah, semoga hari ini ada rezeki lebih. Walaupun cuma cukup untuk makan, Ibu sudah bersyukur. Rati mungkin lagi di kebun ya. Dia anak yang kuat, terlalu kuat malah untuk seorang anak perempuan. Diki jauh di sana, entah bagaimana keadaannya. Apa aku masih jadi tempat pulang mereka? Atau cuma tempat mereka datang saat butuh? Ya sudahlah, makan dululah sebelum berangkat ke sawah. Oh, Diki, anak lanangku rupanya yang nelpon. Assalamualaikum, nakku. Waalaikumsalam, Bu. Ibu lagi di rumah. Iya, nak. Baru mau ke sawah. Kamu gimana? Sehat? Anak istrimu sehat kan? Sehat sih, Bu. Tapi ya gitulah. Hidup makin kesini makin berat. Makin gak masuk akal aja, Bu. Kenapa lagi, nak? Ada masalah? Ceritalah sama ibu. Bu, Diki tuh capek, Bu. Beneran capek. Setiap bulan rasanya gaji cuma numpang lewat. Gaji datang langsung habis. Ditambah lagi sekolah anak yang mahal. Listrik sekarang naik. Kebutuhan dapur juga ikut naik. Belum lagi cicilan rumah, cicilan motor. Sabarlah, nakku. Namanya juga kehidupan. Ya memang seperti itu, nak. Pasti sabar lah, Bu. Ditambah lagi istriku juga boros. Ya ibu tahu sendirilah. Dia nggak kerja, semuanya dari aku. Tapi kebutuhannya banyak. Kadang aku bingung, Bu, harus gimana lagi. Namanya juga perempuan, nak. Iyalah banyak kebutuhannya. Sabar ya, nak. Mungkin Sinta cuma ingin hidup nyaman. Tapi aku juga manusia, Bu. Aku juga capek. Aku juga butuh istirahat dari semua ini. Kadang aku lihat orang lain, hidupnya lebih ringan. Istrinya bantu kerja. Lah, aku semuanya sendiri. Iya. Ibu tahu. Ibu paham. Bu, aku nggak punya tempat cerita. Cuma ibu yang bisa mengerti dan selalu mendengarkan aku. Iya, nak.
Ibu akan selalu ada untukmu, nak. Mendengarkan keluh kesahmu. Tenang saja. Kalau ibu memang selalu ada, berarti ibu bisa kan bantu aku? Bu, Bu, loh kenapa diam? Bu, Iya, nak. Ibu tadi kurang dengar. Kamu ngomong apa? gini Bu, kalau memang ibu selalu ada, berarti ibu bisa kan bantu aku? Bantu? Maksud kamu gimana, nak? Apa yang bisa ibu bantu? Aku butuh uang Bu, gak banyak sih, cuman buat nutup kekurangan bulan ini saja. Aku benar-benar kepepet Bu. Kalau bukan sama ibu, aku harus ke siapa lagi? Aku ini anak ibu. Tapi Ki, ibu lagi nggak pegang uang, nak. Loh, ibu? Masa nggak bisa bantu sedikit saja? Sama anak sendiri kok gitu sih, Bu? Udah tahu anaknya lagi susah di rantau. Ibu malah nggak bisa bantu. Pasti ada kan simpanan ibu? Ibu benar-benar nggak punya simpanan lagi, nak. Itu kan sudah sering juga ibu ngasih uang sama kamu. Dulu, sebelum kamu ngerantau, belum lagi nikahan kamu. Nikahan adikmu, Ratih. Mana ada lagi ibu punya uang. Sedikit saja, Bu. Pasti ada itu. Atau enggak, ya tolong carikan solusinya, Bu. Pinjaman gitu. Atau apa gitu, Bu. Baiklah, nak. Ibu usahakan. Ibu cari pinjaman dulu ya. Baiklah, Bu. Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Cuman ibu yang ngerti aku. Kalau misalkan udah ada, kabari Diki ya, Bu. Biar Diki kirim nomor rekeningnya. Kalau bisa, secepatnya saja ya, Bu. Iya. Ibu usahakan ya, nak. Ya sudah, Diki lanjut kerja dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Setiap dia bilang, aku anak ibu, hati ini langsung kalah. Ya Allah, aku harus kemana lagi cari uang? Cari pinjaman ya. Assalamualaikum. Ratih, nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, di belakang. Loh, ibu, tumben ibu jam segini udah kesini. Ibu ndak ke sawah. Iya, tadinya ibu mau pergi ke sawah. Tapi abangmu Diki tadi pagi nelfon ibu. Dia bilang dia lagi susah, butuh uang, nak. Jadi abang butuh uang lagi yo. Bukannya bulan baru ini. Harusnya Bang Diki kan udah gajian, Bu. Iya, nak. Abangmu kan emang banyak tanggungan. Benar-benar kepepet katanya. Ibu juga ndak tenang kalau dengar begitu. Bu, ibu datang ke sini mau minjam uang yo sama Rati. Ibu sebenarnya nggak enak, nak. Tapi ibu nggak tahu harus kemana lagi. Bu, sebenarnya yo Rati juga lagi pas-pasan, Bu. Kalau memang nggak ada, nggak usah dipaksakan, nak. Ibu cari jalan lain saja.
Yo, bukan ndak ada, Bu. Cuman, yo harus diatur lagi. Uang yang ada itu juga buat kebutuhan kami, Bu. Buat kebun, buat makan, buat kedepannya. Yo, jadi kalau dipakai pasti makin pas-pasan atau bahkan kurang, Bu. Ibu malah menyusahkan kamu ya, Nak. Ya jangan bilang begitu toh, Bu. Aku tahu ibu datang ke sini bukan karena mau, tapi yo karena keadaan. Dan aku juga tahu, Bu, kalau ibu sudah kepikiran, ibu pasti yo ndak tenang. Ibu bingung harus bagaimana, Ti. Kasihan Diki abangmu. Jauh di rantau sana. Yo sudah, Bu. Nanti Rati pinjamkan. Rati usahakan dari yang ada dulu yo. Ini beneran, Nak. Iya, Bu. Ibu tenang saja. Walaupun berat, tapi aku ndak tega lihat ibu kepikiran terus. Ibu sudah sedih begitu. Aku yang ndak sanggup lihatnya. Makasih ya, Nak. Sudah mau bantu abangmu. Yo, aku bukannya mau bantu abang, tapi aku ndak ingin ibu susah. Kalau bantu abang mah udah sering aku, Bu. Ya sudah, ibu sekarang tenang yo. Nanti sore Rati ambilkan. Iya, baik, Nak. Kalau begitu, Ibu pamit ya. Mau lanjut ke sawah dulu. Masuk dulu, Bu. Makan. Rati udah masak kok. Nggak usah, Nak. Ibu tadi pagi udah sarapan. Oh iya, mana suamimu, Soleh? Kok nggak kelihatan? Oh, Bang Soleh. Ada, Bu, di dalam tadi. Ya sudah, Ibu titip salam saja sama suamimu. Ibu pamit dulu. Jangan lupa, ambilkan uangnya nanti sore ya, Nak. 500.000 aja. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinta, uangnya sudah masuk. Uang yang dari ibu itu. Iya, ibu bilang pinjam dari Rati. Alhamdulillah, ya ampun. Akhirnya ada juga. Dari kemarin aku udah pusing mikirin banyak yang mau dibeli, Mas. Sinta, uang ini buat nutup kebutuhan dulu ya. Sekolah anak, listrik, sama yang penting-penting. Iya, aku tahu kok, Mas. Lihat deh. Ini tasnya bagus banget. Lagi diskon lagi. Sin, jangan dulu. Kita lagi hemat. Loh, kan udah ada uang sekarang. Masa kita nggak boleh beli apa-apa? Tapi itu bukan uang lebih. Itu buat kebutuhan kita. Aku itu juga butuh, Mas. Masa aku harus terus-terusan nahan diri sih? Kita ini lagi nggak stabil. Kamu harus ngerti. Selalu aja ngomong gitu. Tiap aku mau beli sesuatu, kamu bilang nggak boleh lah. Kamu bilang inilah, itulah. Aku ini, Mas, di rumah terus. Nggak kerja, nggak punya penghasilan. Masa aku nggak boleh menikmati sedikit dari uangmu yang ada? Lihat, orang lain hidup enak, bisa beli ini itu. Aku cuma minta 1-2 barang saja sudah dilarang. Tapi Sin, ini bukan soal boleh atau enggak, tapi soal keadaan kita. Ya, justru karena keadaan kita itu dong.
Kita susah. Kita butuh sesuatu yang bikin senang, Mas. Ingat, menyenangkan hati istri bisa memudahkan rezeki suami. Ya, justru karena keadaan kita itu dong, kita susah. Kita butuh sesuatu yang bikin senang, Mas. Ingat, menyenangkan hati istri bisa memudahkan rezeki suami. Lagian, ini juga gak mahal-mahal amat kok. Boleh ya, Mas? Sekali ini aja. Aku udah lama gak beli apa-apa. Ya sudah, tapi jangan banyak-banyak ya. Iya, Mas. Makasih ya. Mas, aku mau ke pasar dulu. Kalau Mas lapar, udah ada makanan di meja yo. Iya, Ti. Oh iya, tas kamu itu sudah rusak. Kenapa nggak beli baru saja? Masih bisa dipakai kok, Mas. Cuma rusak sedikit aja resletingnya. Tapi kan sudah lama. Beli saja yang baru, biar lebih enak dipakai. Udah, Mas, gak apa-apa. Sayang uangnya. Masih banyak yang lebih penting. Selama masih bisa dipakai, aku pakai aja dulu. Yaudah, aku ke pasar dulu ya, Mas. Iya, Rati. Hati-hati di jalan. Yo, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, cepet juga sampainya. Bagus banget. Persis seperti di gambar. Padahal itu uang hasil pinjaman. Rati juga pasti susah. Nanti aku mau pesan lagi sekalian, mumpung masih ada sisa uang. Sinta, cukup. Udah ya Sinta. Kamu dibiarin malah ngelunjak. Iya, kan nanti. Lagian, ini cuma lihat-lihat aja kok. Lagi susah. Masih sempatnya belanja mikirin diri sendiri. Bukannya sebagai istri harus hemat dan atur keuangan sebaik-baik mungkin. Rati, waalaikumsalam nak. Ayo masuk. Sini nak. Kamu bawa apa itu? Ini Bu, Rati masak sayur sama ikan. Kamu ini ya, selalu saja memikirkan ibu. Yo, masa iya aku biarkan ibu makan seadanya terus? Makanya aku masakin ibu. Gimana? Ibu sehat kan? Iya, alhamdulillah ibu sehat nak. Cuma ya, badan cepat capek aja. Loh, ibu kenapa? Ada yang dipikirkan lagi yo. Rati, ibu sebenarnya mau minta tolong lagi. Iya Bu, bilang aja. Ibu mau pinjam uang lagi nak. Loh, untuk abang lagi? Enggak nak, ini untuk ibu. Loh, bukannya sawah baru saja dipanen Bu? Masa udah habis buat belanja ibu? Iya, kebetulan kemarin abang mau nelfon lagi. Loh, kan udah Rati kirimin Bu. Masa udah minta hasil sawah lagi sama ibu? Berapa sih uang sekolah anaknya sebulan Bu? Ibu juga baru tahu kemarin nak. Uang itu ndak jadi dipakai mbakmu untuk bayar uang sekolah. Terus dipakai untuk apa Bu? Mbakmu Sinta pakai untuk bayar arisan dan beli tas baru. Oh, jadi begitu. Uang yang aku pinjamkan kemarin untuk itu. Ibu juga ndak tahu nak. Kalau ibu tahu, ibu tidak akan kasih. Aku yo sampai mikir-mikir, dari mana ambil uang itu. Aku atur semua supaya cukup. Dan ternyata
dipakai untuk hal yang seperti itu. Maafkan ibu, nak. Ibu yang salah. Ibu terlalu percaya. Ibu terlalu kasihan sama abangmu. Ibu ya ndak salah, Bu. Sudahlah, Bu. Jadi, sekarang ibu gak punya apa-apa lagi. Iya, nak. Untuk makan aja, ibu harus pinjam lagi. Bu, aku itu ya capek, Bu. Ibu tahu, nak. Ibu tahu, kamu pasti capek. Rasanya ya Bu, seperti semua yang aku lakukan, tidak pernah benar-benar sampai ke tempat yang benar. Tapi, aku juga tidak bisa lihat ibu seperti ini. Ibu sampai tidak ada buat makan. Itu yang bikin aku lebih sakit. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Ya sudah, Bu. Rati, ada tabungan sedikit. Nanti Rati kasih ya, Bu. Mudah-mudahan cukup. Rati, anakku. Kamu masih mau bantu ibu? Yo, kalau untuk ibu, aku ndak bisa nolak. Kalau untuk abang, aku udah ndak bisa lagi, Bu. Terima kasih, nak. Ibu janji akan bayar secepatnya. Udah, Bu. Ndak usah terlalu difikirkan. أشهد أن لا إله إلا الله. Rati, kamu dari tadi diam saja. Capek ya? Capek sih biasa, Mas. Tapi hati ini ya ndak enak rasanya. Loh, kenapa? Ada masalah? Ndak masalah sih, Mas. Aku tuh ya, Mas, ndak pernah iri sama abangku, Diki. Beneran. Aku malah seneng kalau dia bahagia. Ya tapi, aku cuma ingin diperlakukan sama. Setiap kali ibu datang, aku sudah tahu. Pasti tentang Bang Diki. Tentang uang, tentang kesusahan dia. Loh, ibu tadi kesini. Kok mas nggak lihat? Iya, Mas. Cuman sebentar. Ibu pulang lagi. Ibu cuma mau minjem uang buat Bang Diki. Dan setiap kali itu juga aku harus mengalah. Aku harus mengerti. Aku ini deket, Mas. Tapi kenapa rasanya paling jauh dari hati ibu? Udah, nggak apa-apa. Berarti ibu merasa kita ini bisa diandalkan. Emangnya Bang Diki perlu berapa? 500.000, Mas. Diandalkan gimana, Mas? Kita aja hidup pas-pasan begini. Udah, nggak apa-apa. Kasihan juga ibu, jadi kepikiran. Besok-besok bilang aja sama ibu. Kita juga lagi pas-pasan. Kalau buat belanja ibu, kita bisa cover. Kalau buat Bang Diki, maaf nggak bisa bu. Kan Bang Diki juga kerja. Iyalah, Mas. Udah ya, jangan kepikiran lagi. Iya. أشهد أن لا إله إلا الله.
Loh, siapa pagi-pagi begini? Selamat pagi, Pak. Kami dari pihak bank. Apa benar ini rumah Pak Diki? Iya, saya sendiri. Ada apa ya, Pak? Begini Pak, kami kesini ingin menagih pembayaran pinjaman atas nama Ibu Sinta. Loh, pinjaman. Sebentar, Pak. Sinta, Sinta. Iya mas, sebentar. Aduh, sial. Petugas bank rupanya yang datang. Bapak-bapak, nanti saja ya. Kami ini lagi... Maaf, Bu. Ini sudah jatuh tempo. Kami sudah beberapa kali mencoba menghubungi. Sinta, ini apa maksudnya? Jumlah pinjaman cukup besar Pak, digunakan untuk keperluan pribadi sepertinya. Mohon segera selesaikan. Kalau tidak, akan ada tindak lanjut. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kalau begitu, kami permisi. Sinta, coba jelaskan. Apa ini? Kamu pinjam uang ke bank tanpa bilang aku. Aku itu mas, cuma butuh sedikit. Sedikit? Itu bukan sedikit, Sin. Ini besar. Kamu gunakan untuk apa uang itu? Aku... ya buat perawatan mas. Perawatan? Perawatan apa? Perawatan diri, sama kebutuhan lain mas. Jadi, selama ini kamu bilang uang kurang. Kamu minta lagi. Ternyata, kamu malah pinjam ke bank. Hanya cuman buat itu. Dengar ya, Sinta. Anak kita itu butuh sekolah. Itu yang penting. Ya Allah, aku harus bagaimana lagi? Sudahlah, sekarang cepat cari jalan keluarnya sebelum semuanya terlambat. Ayo bu, dimakan kuenya. Oh, Bang Soleh bu, ada di belakang. Siapa yang telepon bu? Oh, Diki rupanya. Assalamualaikum nak. Bu, tolongin aku, Bu. Aku lagi kena masalah besar. Kenapa nak? Ada apa? Coba jelaskan dulu. Istriku, dia pinjam uang ke bank, Bu, tanpa bilang aku. Sekarang ditagih, jumlahnya sangat besar. Aku tidak sanggup bayar, Bu. Ya Allah, Diki, kenapa bisa begitu nak? Aku tidak tahu, Bu. Sekarang aku butuh bantuan lagi. Kalau enggak, aku bisa kena masalah. Ibu yang nggak punya uang lagi nak. Bu, tolong. Ini sangat darurat, Bu. Bang, ini aku Rati. Rati, kamu di sana? Iya, aku dengar semuanya. Jadi, sama ini bukan cuma uang dari aku yang dipakai ndak jelas. Sekarang sampai Mbak pinjam ke bank. Buat apa? Abang juga baru tahu, Tih. Bantu abang, Tih. Bang, aku itu juga capek. Aku itu udah bantu berkali-kali. Aku atur keuanganku. Aku tahan kebutuhanku demi bantu kamu. Tapi yuk kamu dan istrimu tidak pernah belajar. Kalian itu ya udah punya 2 anak. Tanggung jawab yang besar. Amanah. Tapi yang dikejar malah gaya hidup. Istrimu itu boros dan kamu biarkan. Sedangkan aku dan suamiku hidup pas-pasan. Bang, denger ya, kami itu kerja setiap hari. Bahkan kami belum punya anak. Tapi kami tetap berusaha cukup.
Sedangkan kamu sudah punya keluarga, tapi ndak tahu mana yang harus didahulukan. Tolong bantu abang sekali lagi, Tih. Ndak bang, ndak. Mulai sekarang aku ndak bisa bantu lagi. Jangan hubungi aku dan ibu. Dengar kamu? Rati, jangan bicara seperti itu, nak. Kasihan abangmu Diki. Sudah bu, aku sudah cukup. Ibu juga salah. Hah? Ibu? Kenapa ibu yang salah? Iya, ibu terlalu memanjakan abang Diki. Setiap dia minta, ibu selalu kasih. Setiap dia salah, ibu selalu lindungi. Makanya bu, dia ndak pernah belajar bertanggung jawab. Ibu itu ndak pernah tegas, jadi dia ndak tahu batas bu. Iya, nak. Ibu yang salah. Ibu benar-benar salah. Ibu kira ibu membantu itu baik. Tapi ternyata ibu malah merusak. Ibu sudah membuat kalian jadi seperti ini. Maafkan ibu. أشهد أن لا إله إلا الله. Sinta, aku mau dengar dari kamu langsung. Kenapa kamu pinjam uang ke bank tanpa bilang aku? Sebenarnya aku nggak enak kalau harus ngomong sama kamu mas. Loh, nggak enak? Atau kamu tahu aku pasti nggak setuju? Aku cuma ingin punya sesuatu yang teman-teman arisan aku punya mas. Sesuatu seperti apa yang kamu inginkan? Sampai harus ngutang ke bank. Perawatan sama kebutuhan aku mas. Sinta, kita ini lagi susah, bukan lagi cukup. Seharusnya kamu itu sadar. Aku tiap hari mikir bagaimana bayar sekolah anak, bagaimana cukup untuk makan, bagaimana supaya bulan depan kita nggak kekurangan lagi. Dan kamu malah menambah beban dengan pinjaman yang aku sendiri nggak tahu. Kamu sadar nggak? Ini bukan cuma soal uang, ini soal tanggung jawab. Aku juga capek mas. Aku di rumah terus. Aku juga ingin merasakan hidup aku ada senangnya. Senang itu bukan dengan cara seperti ini, Sinta. Kan kamu tahu, uang yang kita pakai kemarin adalah uang yang dipinjam ibu sama Ratih. Dia pinjamkan ke kita, padahal hidupnya juga nggak mudah. Dia kerja tiap hari, dia tahan capek, tapi masih sempat bantu kita. Dan kita malah pakai uang itu tanpa pikir panjang. Aku ini kakak macam apa, Sin? Aku minta terus ke ibu, ke Ratih, tanpa pernah tanya mereka sanggup atau tidak. Aku merasa paling susah, padahal mungkin mereka lebih susah dari aku. Aku juga nggak tahu kalau sampai sejauh itu mas. Ini semua bukan karena kamu nggak tahu, tapi karena kita nggak pernah mau tahu. Iya, aku itu cuma mau ikut arisan supaya nggak ketinggalan sama yang lain. Aku lihat teman-teman punya ini itu, sedangkan aku juga pengen mas. Aku capek merasa kekurangan terus. Dan lihat sekarang, karena keegoisan kamu, beban kita bertambah sekarang. Siapa yang bikin hidup kita makin berat? Ya kita sendiri. Kita ini punya 2 anak, Sin. Mereka butuh makan, butuh sekolah,
butuh masa depan. Itu yang harusnya kita dahulukan, bukan gengsi, bukan hanya keinginan kamu. Aku juga salah. Aku terlalu diam, terlalu membiarkan. Aku pikir selama aku bisa cari uang, semuanya akan baik-baik saja. Ternyata tidak. Mulai sekarang kita harus berubah. Maksudnya gimana, Mas? Tidak ada lagi utang untuk hal yang tidak penting. Tidak ada lagi hidup ikut keinginan. Kita selesaikan ini pelan-pelan, tapi harus benar dan sabar. Iya, Mas. Aku akan ikut bantu kamu. Aku tidak bisa seperti ini terus. Aku sudah terlalu jauh menyusahkan ibu dan Ratih. Lebih baik aku pulang dan temui mereka dulu. Bu, dari tadi aku duduk di sini. Rasanya berat sekali mau mulai bicara. Kalau berat, pelan-pelan saja, Nak. Ibu akan dengarkan kamu. Aku selama ini selalu datang ke ibu dengan satu tujuan, minta bantuan setiap aku kesulitan. Aku langsung ingat ibu, tanpa pernah berpikir ibu sendiri bagaimana. Aku merasa wajar saja karena ibu orang tua aku. Tapi aku lupa, ibu juga manusia, ibu juga capek, ibu juga punya batas. Aku terlalu sering menyusahkan ibu, sampai aku tidak sadar kalau aku sudah keterlaluan. Jangan salahkan diri kamu saja, Nak. Ibu juga salah. Tidak, Bu, ibu tidak salah, tapi aku yang salah, Bu. Aku sudah punya keluarga, punya anak, tapi masih saja bergantung sama ibu. Dan hari ini aku datang bukan untuk minta apa-apa lagi. Aku datang untuk bilang, aku mau berhenti. Apa maksudmu berhenti, Nak? Berhenti menyusahkan ibu, berhenti bergantung, dan mulai belajar berdiri sendiri. Bang Diki mau apa lagi ke sini? Mau nyusahin ibu lagi yo? Ratih, abang bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk minta maaf. Duduk dulu, Nak. Dengarkan abangmu. Ratih, kamu selalu ada. Setiap abang butuh, kamu tidak pernah banyak tanya, tidak pernah mengeluh. Tapi sekarang abang sadar, kamu diam bukan berarti kamu tidak terluka. Abang tahu, setiap bantuan yang kamu kasih, pasti ada yang kamu korbankan. Mungkin kebutuhan kamu sendiri, mungkin keinginan kamu, mungkin juga perasaan kamu. Dan abang tidak pernah memikirkan itu. Aku memang sering diam, Bang. Bukan karena aku tidak apa-apa, tapi karena aku yo ndak mau menambah beban ibu. Aku pikir kalau aku kuat dan bisa menerima semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata aku juga punya batas. Abang minta maaf ya Ratih, bukan cuma karena uang, tapi karena abang tidak pernah jadi abang yang benar untuk kamu. Aku sebenarnya marah. Aku juga kecewa. Bahkan aku sempat tidak mau peduli lagi sama kamu, Bang. Tapi aku pikir bagaimanapun kamu tetap abangku. Yo, aku cuma ingin kita semua belajar supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Abang janji Ratih, abang janji. Abang akan perbaiki dan selesaikan masalah ini secepatnya. Ya sudah, syukurlah kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kamu dari mana, Tih?
Ada apa? Kenapa matamu sembab? Ya tadi aku ke rumah ibu dan ketemu sama Bang Diki. Dan kamu sudah bicara semuanya. Iya mas, sudah. Rasanya lega, walaupun masih ada sisa di hati. Selama ini, aku selalu merasa kalau aku tidak membantu, berarti aku anak yang tidak baik. Jadi aku paksa diri aku terus memberi, terus mengalah. Tapi aku ya lupa, kalau aku juga harus menjaga diriku sendiri. Menolong itu baik. Tapi kalau sampai menyakiti diri kita sendiri, itu bukan menolong lagi. Iya mas, sekarang aku mengerti, membantu itu harus ada batasnya, supaya tidak jadi luka yang dipendam. Mas, aku sudah pikirkan semuanya. Aku sadar selama ini aku terlalu mengikuti keinginanku. Aku tidak pernah melihat keadaan kita. Aku tidak memikirkanmu, bahkan tidak memikirkan anak-anak. Sudahlah Sin, yang penting sekarang kita itu harus sadar. Iya, aku juga sudah berhenti dari arisan, Mas. Aku juga jual beberapa barang yang tidak penting dan bayar hutang di bank. Ya, walaupun tidak semuanya lunas, aku mau bantu kamu, Mas, supaya kita bisa pelan-pelan keluar dari masalah ini. Iya, aku juga akan berubah. Aku tidak mau lagi lari ke ibu ataupun Ratih setiap ada masalah. Aku mau belajar menyelesaikan sendiri. Kita mungkin tidak bisa langsung baik, tapi kita bisa mulai. Iya, Mas. Maafkan aku ya, Mas. Iya, Sinta. Ratih, maafkan ibu ya nak. Ibu kira membantu itu selalu benar. Ibu kira kalau anak minta harus selalu diberi. Ternyata tanpa ibu sadari, ibu membuat abangmu tidak belajar dari kesalahannya. Ibu terlalu memanjakan abangmu dan tidak adil kepadamu, nak. Sekarang ibu harus berubah, bukan hanya memberi, tapi juga mengingatkan. Iya, Bu. Ya sudahlah, Bu. Aku sudah merelakan apapun yang sudah terjadi dan berharap kita bisa lebih baik ke depannya. Oh iya, Bu. Aku bawakan sayur lagi. Ibu pasti suka. Kamu ini ya, tidak pernah lupa. Iya, Bu.